Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikriyati Purnia dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam semester 5. Mengenai UAS Sejarah Peradaban Islam, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah peradaban Arab pra-Islam. Pertama, sejarah peradaban Arab pra-Islam. Setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam, kepemimpinan dunia mengalami kekosongan. Manusia semakin banyak yang menyimpang dari ajaran yang telah dianut. Mereka memasukkan ajaran-ajaran yang ada serta mengubah isi kitab sucinya. Dalam kegelapan dan kegersangan ini, Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Rasul dengan membawa ajaran Islam. Kenabian merupakan desain Tuhan yang tidak bisa diberikan kepada usaha manusia. Allah SWT lebih tahu di mana dan kepada siapa kenabian diberikan. Nabi Muhammad SAW adalah pilihan Allah SWT yang disiapkan untuk membawa risalah kenabian ke seluruh dunia, untuk seluruh umat manusia melintas batas etnis, bangsa, dan bahkan dunia. Nabi Muhammad SAW mendapat perintah Allah SWT untuk menyampaikan amanah tersebut menurut kemampuan akal, pengetahuan, dan kecerdasan. Karena kebijaksanaan dan kegigihannya dalam memperjuangkan agama Islam, akhirnya beliau berhasil merombak adat jahiliyah yang merusak dalam waktu yang relatif singkat, yaitu selama kurang lebih 23 tahun. Nabi Muhammad SAW lahir dari kalangan kaum Quraisy terkemuka. Beliau menyiarkan agama Islam pertama kalinya di Mekah selama kurun waktu 11 tahun. Kemudian beliau hijrah bersama kaum muslimin ke Madinah. Di Madinah, beliau mendapat sambutan baik sehingga di samping menjadi agamawan atau rasul, beliau juga menjadi tokoh masyarakat yang dapat meletakkan dasar-dasar kemasyarakatan dalam mencapai terbentuknya masyarakat mutamadin atau berperadaban. Menurut catatan sejarah dan beberapa keterangan otentik dalam Al-Quran, sebelum agama Islam datang, masyarakat Arab menyembah berhala. Terdapat sekitar 360 patung berhala yang disembah. Di antaranya yang terbesar adalah Lata, Uzza, dan Manat. Kepercayaan selain menyembah berhala adalah Zoroaster, penyembah api, penyembah binatang dan langit, khususnya dianut bagian Arab Timur. Penganut agama Yahudi juga ada, tetapi tidak banyak sebab agama Yahudi adalah khusus untuk ras Yahuda, dan ras lain menjadi masyarakat kelas 2 bila masuk agama Yahudi. Karena itulah kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat Arab memiliki peluang yang sangat besar untuk diterima. Sebab Islam adalah agama yang tidak membedakan antar golongan dan ras. Perbedaan seorang hamba hanya ditentukan oleh kualitas ketakwaannya kepada Allah. Artinya, muttaqin adalah masyarakat kelas 1 di hadapan Allah SWT. Zaman sebelum lahirnya agama Islam di tanah Arab disebut masa jahiliyah. Penamaan itu menunjukkan garis batas yang menjadi pemisah antara zaman lama dengan zaman baru. Maksudnya antara zaman sebelum Islam dan sesudah datangnya agama Islam. Penduduk tanah Arab dari segi kebangsaan terdiri dari bangsa Arab, bangsa Yahudi, dan bangsa Persia. Kemudian dari segi kepercayaan, pada umumnya penyembah berhala selain itu, sebagian kecil dari mereka juga memeluk agama Majusi, Yahudi, dan Nasrani. Kedua, keadaan sosial politik masyarakat Arab pra-Islam.
Sebelum kelahiran Islam, ada 3 kekuatan politik besar yang perlu dicatat dalam hubungannya dengan Arab, yaitu Kekaisaran Nasrani Byzantine, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Setidaknya ada 2 hal yang bisa dianggap turut mempengaruhi kondisi politik Jazirah Arab, yaitu interaksi dunia Arab dengan 2 adik kuasa saat itu, yaitu Kekaisaran Bizantin dan Persia, serta persaingan antara Yahudi, beragam sekte dalam agama Nasrani, dan para pengikut Zoroaster. Ketiga, kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam. Kebudayaan bangsa Arab sebelum Islam dinamakan budaya Zahiliyah, yaitu budaya yang dilandasi untuk kesenangan dan kepuasan hawa nafsu pribadi. Budaya ini ditandai dengan tradisi minuman keras, berjudi, suka berkelahi, mudah berperang, dan tidak menghormati wanita. Bangsa Arab sangat menyukai minuman keras yang terbuat dari sari buah anggur. Mereka senantiasa menghidangkan minuman keras pada upacara adat, keagamaan, perkawinan, dan upacara-upacara lainnya. Bangsa Arab yang bermusuhan antar suku untuk berebut status sosial dan kekuasaan, sehingga hal-hal yang kecil dan sepele dapat memicu pertikaian bahkan peperangan. Setiap kabilah atau suku bertanggung jawab atas nama suku dan membela semua anggotanya, baik dalam kebenaran maupun dalam kesalahan. Bangsa Arab menjadikan janda sebagai barang yang dapat diwariskan kepada anak laki-laki, sehingga banyak anak laki-laki mengawini janda ayahnya. Di antara adat dan budaya yang lebih buruk bagi ialah membunuh anak perempuan dan menguburnya dalam keadaan masih hidup, karena mereka merasa malu mempunyai anak perempuan dan beranggapan bahwa anak perempuan tidak dapat diajak berperang, mencari penghasilan, dan sebagainya. Yang keempat, ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Al-Mubarakpuri dalam Al-Rohiqul Maktum menyebutkan bahwa pendapatan terbesar bangsa Arab didapat dari berdagang. Mereka sering melakukan perjalanan untuk berdagang. Aktivitas perdagangan tersebut tidaklah mudah bagi mereka karena dipengaruhi oleh keamanan. Jika situasi kurang aman dan banyak peperangan, mereka memilih untuk menepi dan tidak berdagang. Itulah kenapa mereka memiliki Ashhurul Hukum, yaitu bulan-bulan yang disucikan. Karena disucikan, maka bulan-bulan tersebut diwajibkan untuk berhenti berperang atau gencatan senjata. Bulan-bulan yang termasuk dalam Ashhurul Hurum ini adalah Muharram, Rajab, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Pada bulan-bulan ini, pasar-pasar seperti Uqad, Zilmajjah, dan Majanah rame dan menemui hari-hari keberuntungannya. Yang kelima, keilmuan Arab pra-Islam. Sebelum Nabi Muhammad SAW datang masuk menyebarkan agama Islam, bangsa Arab tenggelam dalam tradisi dan agama nenek moyang. Bangsa di Jazirah itu sedang ditimpa kemerosotan agama yang drastis. Penyakit moral dan penyakit sosial meruntuhkan akhlak dan menghancurkan masyarakat serta sendi-sendi kehidupan mereka yang lain. Akhirnya, bangsa itu terjerumus ke dalam kehidupan jahiliyah yang paling buruk, jauh dari nilai agama yang benar. Namun setelah Rasulullah SAW datang sebagai sang revolusioner sejati, Rasulullah mengikis berbagai hal jahiliyah dengan ilmu pengetahuan berupa wahyu.
Tradisi keilmuan yang dicetuskan Rasulullah pada akhirnya telah menjadikan manusia beradab, mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Secara historis, tradisi keilmuan dalam Islam dimulai dari pemahaman terhadap Al-Quran firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW secara berturut-turut. Perintah bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan mengandung arti bahwa kita diperintah untuk membaca, dalam artian belajar. Tidak sebatas membaca, namun semua yang kita baca atau yang kita lihat harus kita hubungkan dengan Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.